wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pengunjung Poliklinik RSUD Cibarang, izinkan saya sedikit memberikan kultum pada pagi hari ini. Tema yang saya ambil adalah bersyukur. Jadi kita biasa sering mengungkapkan kata Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Di mana ini merupakan ungkapan kita sebagai hamba atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di mana nikmat ini adalah suatu yang Allah berikan untuk hamba-hambanya, baik itu hamba yang beriman atau tidak beriman, semuanya akan diberi nikmat. Nikmat kita rasakan dari saat kita dalam kandungan, saat kita lahir, bahkan saat kita sampai berkumpul di aula ini. Setiap manusia pasti akan merasakan nikmat ini. Jadi kita harus selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang isinya, seorang mukmin itu sungguh menakjubkan karena setiap perkaranya itu baik, namun tidak akan terjadi demikian kecuali pada mukmin sejati. Jika ia mendapatkan kesenangan, maka ia akan bersyukur. Jika ia mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar, dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim nomor 7692. Dari hadis ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa setiap muslim itu diwajibkan untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan apabila Allah memberikan ujian, kita hendaknya selalu harus bersabar. Bersyukur itu sangat penting. Kenapa? Karena dengan bersyukur itu Allah akan menjaga hati kita dari penyakit-penyakit hati. Allah akan memberikan kita keberkahan bagi harta, kesehatan, lingkungan, keluarga, dan juga Allah akan menjanjikan surga dan melipatkan kenikmatan yang telah kita terima. Lalu bagaimana cara kita untuk bersyukur? Kita dapat bersyukur mulai dari hati kita. Bersyukur dengan hati artinya adalah menyadari sepenuhnya bahwa nikmat yang diperoleh oleh kita adalah semata-mata dari kemurahan hati, kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur dengan hati mengantarkan manusia untuk menerima anugerah dengan sepenuh hati, kerelaan, tanpa ada rasa bahwa ini adalah hasil jerih payahnya, tapi murni semuanya terjadi karena kehendak Allah. Di mana kita pernah mendengar hadis bahwa tidak ada di dunia ini yang dapat terjadi semua tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian cara bersyukur yang kedua adalah dengan lisan. Seperti yang saya ungkapkan tadi, istilah Alhamdulillahirabbil alamin adalah salah satu bagian cara kita bersyukur dengan lisan. Dengan ucapan itu kita menyerahkan semua bahwa hal yang terjadi di kita semua adalah atas kehendak Allah. Selain dengan Alhamdulillah, kita dapat memperbanyak zikir, memperbanyak doa, dan membaca Al-Quran, beribadah kepada Allah. Itu merupakan satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah itu selalu berzikir kepada Allah pada setiap kesempatan dalam hidupnya, dengan cara memujinya dan menyebutkan berbagai nikmat kepada manusia di sekitarnya. Jadi jika kita mendapatkan nikmat, kita bisa memberikan informasi kepada orang lain bahwa ini semua adalah nikmat dari Allah, bukan semata-mata atas usaha kita sendiri, tetapi semua dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara ketiga bersyukur adalah dengan perbuatan atau dengan anggota badan kita. Ibnu Qudamah berkata, syukur anggota badan adalah mempergunakan segala nikmat Allah dalam melakukan ketaatan kepadanya dan berupaya untuk memohon pertolongan kepada Allah agar terhindar dari kemaksiatan. Maka dari itu mulai saat ini mari kita tanamkan rasa syukur
terhadap semua yang apa Allah berikan kepada kita. Entah itu hal yang kecil, hal yang besar, semua kita patut syukuri. Karena Allah Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. Allah mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-hambanya. Allah memerintahkan manusia untuk bersyukur bukan berarti Allah butuh kita, melainkan kita yang butuh Allah. Karena dengan bersyukur, seperti yang saya tadi sebutkan, bahwa salah satunya adalah dilipatkan nikmat yang telah kita terima. Jadi jika kita bersyukur, bukan berarti bukan Allah membutuhkan kita, tapi justru kita yang sangat membutuhkan Allah. Allah memberi kesempatan kepada kita dengan bersyukur, maka nikmat-nikmat yang telah kita terima akan dilipatkan berkali-kali lipat sesuai dengan rasa syukur yang telah kita berikan kepada Allah. Jadi syukur adalah bentuk kebaikan sang hamba untuk Allah Subhanahu wa taala yang akan kembali kepada kita sebagai hamba baik di dunia maupun di akhirat. Banyak ayat-ayat di Al-Qur'an yang memberitakan kita untuk bersyukur. Salah satunya ada di surat Ibrahim ayat ke-7 yang artinya, jika kamu bersyukur pasti akan bertambah nikmatku untukmu, dan bila kamu kufur maka sesungguhnya siksaku amat pedih. Jadi mari kita bersyukur dengan kondisi kita saat ini, meskipun kita di sini mungkin ada yang sakit, mungkin itu adalah pilihan terbaik dari Allah untuk kita. Bisa jadi dengan sakit itu akan membuat kita lebih dekat dengan Allah, membuat kita yang sakit jadi lebih dekat dengan anggota keluarganya. Misalkan kita lagi sehat, jauh dari anak, istri, saudara, dengan sakit mungkin anak, istri jadi lebih dekat dengan kita. Itu merupakan mungkin hal-hal yang tersirat dari kejadian yang kita alami di sini. Jadi marilah kita tanamkan rasa syukur dari setiap apapun yang kita alami, dan semoga dengan rasa syukur itu Allah dapat meningkatkan, menambahkan kenikmatan yang sebelumnya sudah kita dapatkan menjadi lebih baik lagi, akan mendapatkan keberkahan dari hidup kita, dan semoga kita dapat menjadi muslim yang taat sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sedikit kultum yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.